down, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan menjelaskan materi tentang riyadhah dan tahapan-tahapannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Harladi Fatinaris dengan NIM 2381010210. Dan di samping saya Quratul Aini dengan NIM 2381010216. Nama saya Muhammad Wisnu Mubarak dengan NIM 2381010224. Access granted. Riyadhah sendiri berasal dari kata ar-riyadhu yang memiliki arti sama dengan kata at-tamrin, yaitu berarti berlatih atau melatih diri. Maksudnya yaitu melatih diri dengan menyucikan jiwa untuk memerangi segala sesuatu keinginan-keinginan jasad atau badan. Proses yang dilakukan adalah dengan pengosongan jiwa dari segala sesuatu yang selain Allah. Kemudian dengan menghiasi diri dengan cara berzikir, beribadah kepada Allah, beramal soleh, dan lain sebagainya. Menyerahkan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kunci sukses dari riyadhah, yaitu menerima dengan secara ikhlas apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Ibnu Arabi, riyadhah yaitu proses menyucikan atau membersihkan jiwa dari segala sesuatu yang tidak pantas untuk jiwa itu sendiri. Selain menggunakan istilah riyadhah, para ulama dalam bidang ilmu tasawuf menggunakan istilah mujahadah. Tahdzibul Akhlak. Tahdzibul Akhlak merupakan karya Ahmad Ibnu Muhammad Miskawai. Ini merupakan sebuah risalah tentang filsafat etika dalam Islam pada abad pertengahan. Pengertian Tahdzibul Akhlak. Menurut Ibnu Miskawai, akhlak adalah bentuk jamak dari kata khuluq, yaitu keadaan jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Akhlak juga merupakan tingkah laku yang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan seseorang, baik itu terbentuk karena terlatih atau bawaan dari kecil. Karakteristik pemikiran Ibnu Miskawai dalam pendidikan akhlak secara umum dimulai dengan pembahasan tentang akhlak atau watak. Menurutnya, watak itu ada yang bersifat alami dan watak yang diperoleh melalui kebiasaan atau latihan. Di dalam bukunya, Ibnu Miskawai menjelaskan bahwa kearifan merupakan keutamaan jiwa berpikir dan mengetahui. Pengetahuan ini membuahkan pemahaman mana di antara hal-hal yang mungkin harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Sederhana adalah keutamaan dari bagian hawa nafsu. Keutamaan ini tampak dari diri manusia ketika dia mengarahkan hawa nafsu menurut penilaian baiknya. Bila dengan kata lain, dia mengikuti pengetahuan yang akurat hingga dia tidak tersesat atau terseret oleh hawa nafsunya. Keberanian adalah keutamaan jiwa amarah dan muncul pada diri seseorang bila jiwa ini tunduk dan patuh terhadap jiwa berpikir, serta menggunakan hal-hal yang baik dalam menghadapi hal-hal yang membahayakan. Keadilan juga merupakan kebajikan jiwa yang timbul akibat menyatunya 3 kebaikan yang telah disebutkan tadi. 4 keutamaan ini, jika sudah dimiliki seseorang, dapat menjadikan dirinya sebagai individu yang baik, karena dapat mendorong terciptanya akhlak yang baik. Dasar akhlak. Yang pertama, syariat sebagai dasar pendidikan. Yang kedua, pengetahuan psikologi sebagai dasar pendidikan. Dalam hal ini, Ibnu Miskawai menyatakan bahwa pendidikan sesuai dengan ketentuan syariat, namun tidak menghilangkan landasan psikologi seseorang.
Yang selanjutnya yaitu tujuan pendidikan akhlak. Yang pertama, untuk mencetak tingkah laku manusia yang baik, sehingga itu dapat berperilaku terpuji dan sempurna sesuai dengan hakikatnya manusia. Yang selanjutnya yaitu mengarahkan manusia menjadi manusia yang sempurna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahapan riyadhah yang kedua, yaitu tentang meninggalkan kecerobohan. Perlu diketahui, menurut tasawuf, kecerobohan adalah suatu perilaku tidak terencana dan tidak terarah yang dilakukan tanpa mempertimbangkan akan adanya akibat dan dampaknya. Kecerobohan sendiri dapat menghambat seseorang dalam mencapai tujuan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam konteks tersebut, tasawuf menekankan bahwa kita harus meninggalkan kecerobohan dan menggantinya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang terencana dan terarah, yang berdasarkan dengan pemahaman dan kebenaran pada hakikat yang benar. Beberapa konsep dan praktik yang dapat meninggalkan kecerobohan menurut tasawuf yaitu diantaranya: yang pertama, mujahadah, yang kedua, zikir, dan yang terakhir, wara. Mujahadah sendiri yaitu berjuang dan berlatih untuk mencapai tujuan spiritual, salah satunya dengan meninggalkan kecerobohan. Selanjutnya zikir. Zikir adalah mengingat Allah dengan memikirkan atau mengucapkan nama-namanya, sifat-sifatnya, ataupun ayat-ayatnya untuk mengendalikan diri dan meninggalkan kecerobohan. Selanjutnya adalah wara. Wara adalah meninggalkan atau menghindari diri dari segala sesuatu yang mengandung subhat atau tidak jelas status halal haramnya, yang dapat membantu menghindari diri dari kecerobohan. Dalam konteks pendidikan akhlak, tahapan riyadhah meninggalkan kecerobohan dapat dilakukan melalui usaha sadar dan terencana, seperti proses pembelajaran, agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepekaan sosial, dan pengendalian diri peserta didik agar tidak melakukan hal-hal kecerobohan. Berikut beberapa contoh kecerobohan menurut tasawuf. Yang pertama adalah tidak memperhatikan akibat dan dampak dari perbuatan yang dilakukan. Yang kedua, tidak memiliki tujuan hidup yang jelas dan terarah. Yang ketiga, tidak memperhatikan nilai-nilai spiritual dan hanya memperhatikan nilai-nilai duniawi saja. Yang keempat, tidak menghindarkan diri dari segala hal yang berbau subhat atau tidak jelas halal haramnya sesuatu. Dan yang terakhir, tidak berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melalui berzikir ataupun bermujahadah. Selanjutnya adalah tahammul wal ada. Secara etimologi, kata tahammul berasal dari kata masdar, yaitu tahammala yatahammalu tahammulan, yang berarti menanggung, membawa, atau bisa diterjemahkan dengan menerima. Secara terminologi, tahammul adalah mengambil hadis dari seseorang guru dengan cara tertentu. Sedangkan pengertian al-ada menurut etimologi adalah diambil dari kata ada yu'di adaun, yang berarti menyampaikan sesuatu kepada orang yang dikirim kepadanya. Adapun pengertian secara terminologi adalah sebuah proses meriwayatkan hadis dari seorang guru kepada muridnya, atau bisa diartikan dengan meriwayatkan dan menyampaikan hadis kepada murid. Ulama hadis sejak dahulu telah menjelaskan bagaimana hadis itu didapat seorang rawi dan gurunya. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh seorang yang mendengar hadis dan menyampaikannya kembali, serta sigot atau lafaz yang digunakan dalam menyampaikan hadis.